Haleluya, shalom, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kita kembali datang ke rumah Tuhan untuk menaikkan setiap ucapan syukur kita, rasa terima kasih kita, rasa hormat kita, rasa kagum kita kepada Tuhan kita yang luar biasa. Sebab itu mari kita bawa hati kita yang terbaik kepada Tuhan. Ya, kita mau terus percaya bahwa saat kita berjalan di dalam Tuhan, saat kita terus ikut setia kepada Tuhan, kita akan terus melihat kuasa Tuhan yang luar biasa itu ada di dalam hidup kita. Sebab itu mari datang kepada Bapamu pada pagi hari ini, katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, buat segala apapun yang telah kami alami di dalam hidup kami Tuhan. Kami terus percaya dan kami tetap percaya dengan iman kami, bahwa Tuhan Yesus senantiasa adalah Tuhan kami yang baik. Tuhan yang senantiasa menyertai langkah hidup kami. Tuhan yang senantiasa menopang hidup kami ya Bapa. Hingga di tengah bulan di tahun 2023 ini Tuhan, kami boleh terus merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa ya Bapa. Dan inilah rasa ucapan syukur kami Tuhan, yang kami bawa, yang kami persembahkan untuk nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami puji Allah kami yang besar, kami puji Allah kami yang luar biasa. Haleluya. Megahlah tanya, penuh kemuliaan. Bumi bersuka, bumi bersuka. Terangnya bersinar, kegelapan telah sirna. Sujudlah padanya, sujudlah padanya. Besarlah Tuhan, puji Dia besarlah Tuhan. Seluruh semesta ajaib, besarlah Dia Tuhan. Katakan abadi tahtanya, abadi tahtanya. Kami percaya kuasa di tangan-Mu Tuhan. Kuasa di tangan. Kaulah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega. Alfa dan Omega. Allah Tritunggal, ketiga yang esa, ajaib dan mulia. Katakan ajaib dan mulia. Besar Kau Tuhan, puji Dia besarlah Tuhan. Seluruh semesta ajaib, besarlah Kau Tuhan. Angkat suaramu, katakan besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan. Kami puji kebesaran-Mu pagi hari ini Tuhan. Oh, besarlah Tuhan. Sebesar ajaib, besarlah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah namanya, Dia layak disembah.
Bapak Ibu nyatakan, besarlah Tuhan, puji Dia besarlah Tuhan, seluruh semesta ajaib, besarlah Dia Tuhan. Ya haleluya, Kau besar Tuhan. Besarlah Tuhan, puji Dia besarlah Tuhan, seluruh semesta ajaib, besarlah ya Tuhan. Sing more, how great is our God. Come on, sing with me. How great is our God. And oh, we see how great is our God. How great is our God. Sing with me, is our God. And oh, we see how great is our God. Come on, just one more time, say, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great, oh, we see, and oh, we see how great, oh, we see, and oh, we see how great is our God. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Yes, haleluya Tuhan. Kami siap melompat dan memuji nama Tuhan Yesus. Yang siap katakan, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Hanya Dia yang besar, hanya Dia yang layak ditinggikan. Amin. Katakan haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Hanya Tuhan yang ajaib. Tak ada satupun kuasa yang dapat menandingi Tuhan Yesus. Amin. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan, tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan.
Tuhan adalah Tuhan yang hebat, amin. Amin. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, amin. Amin. Yang bersuka cita katakan haleluya. Mari sembah Dia lebih dan lebih lagi. Ayo ready. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari apa? Dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Beri sorak buat Tuhan. Haleluya. Siapa Tuhan yang terhebat? Yesus. Sekali lagi siapa? Sorak-sorai kami akan kami terus angkat bagi Engkau ya Bapa. Amin. Biarlah yang terbaik Tuhan, tepuk tangan kami, sorak-sorai kami, lompatan kami, tarian kami Bapa. Yeah. Jump, 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 jump. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu
Mari Bapak Ibu silakan duduk. Kita saksikan breaking news. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala. Lebih semangat lagi, amin. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Angkat tanganmu. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Semuanya, datanglah dan tetaplah, Tuhan akan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, oh praise God. Disokan kemuliaan buat Tuhan. Karena kami adalah punyamu Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Biar ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan tetaplah, Tuhan dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan Ada apa nih? Woi, ada apa nih? Woi. Ada Youth Summer Camp tanggal 24-25 Juni tahun 2023. See you. Berikan aplaus buat tim multimedia yang sudah menyiapkan untuk kita semua. Tepuk tangan juga yang terbaik buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah memberikan sorak-sorainya buat Tuhan kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih. Yang pertama saya mau menekankan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini beribadah bersama-sama dengan kami. Kami menyambut dengan sukacita, biarlah Bapak Ibu boleh terus beribadah di tempat ini, bertumbuh bersama-sama, mengalami Tuhan, bahkan berbuah berlipat kali ganda di tempat ini. Oke, terima kasih. Lalu selanjutnya juga minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Jacqueline Selose. Ya, jadi Bapak Ibu bisa hadir bersama-sama kembali minggu depan. Kita akan menerima berkat yang luar biasa lewat kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh hambanya. Bapak Ibu juga bisa mengajak rekan-rekan, saudara, kerabat ya. Biarlah kita sama-sama diberkati dan kita menerima berkat yang luar biasa. Sama seperti hari ini juga. Ya, silakan. Oke, Ko Daniel, terima kasih banyak. Dan kita juga nggak mau berhenti-berhenti buat ngingetin ya, Ko ya. Ya, siap. Kita di remaja ada event Youth Summer Camp. Mana ya suaranya? Youth Summer Camp. Oke, acaranya ICAM. ICAM itu apa, Ko Daniel? Camp pemulihan. Pemulihan, mantap, terima kasih. Ya, di sini Youth Summer Camp pastinya event pemulihan anak-anak remaja. Gak cuma sekedar pemulihan, nanti kita ada main games. Di sini tempat wadah lah ya buat anak-anak nih buat ya bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, tanggal acaranya tanggal 24-25 Juni di Sentul pastinya. Dan sekarang udah ada 43 orang yang daftar, Ko Daniel. luar biasa. Wah, 43. gokil, 43. Ini sebenarnya udah lewat, udah over sih sebenarnya ya. Cuman kita masih buka nih pendaftaran ke teman-teman, masih ada kuotanya walaupun terbatas. Tapi ini aku udah lihat-liatin nih, aku tanda-tandain ya Ko Daniel ya. Di belakang kita berhentiin mereka ya. Supaya daftar, investasinya hanya 350.000, Sabtu Minggu bisa bawa pulang banyak banget berkat. Ya gak sih Ko Daniel?
Mantap, pasti itu. Anak Nanti- saya udah daftar. Mantap. Saya anaknya Sun ya. Soon, ya, coming soon. Coming soon. Oke, yang mau daftar boleh ke aku atau di belakang juga nanti kita ada stand booth buat pendaftarannya. Buat om tante yang sudah daftar tinggal DP-DP-nya aja ya. Biar nggak ditendang kursinya. Silakan Ko Daniel. Ya, Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan lewat amplop dan dimasukkan di dalam kotak persembahan yang sudah dipersiapkan, persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, atau mungkin ada persembahan misi yang bagi Bapak Ibu ingin memberikannya juga bisa lewat scan QR yang ada di depan bangku Bapak Ibu duduk. Di situ tinggal aktifkan saja, cetek, tinggal pencet nominalnya, nol yang banyak, jangan lupa. Ya nanti biarlah kita menerima berkat Tuhan yang lebih lagi dari Tuhan. Oke. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mari kita siapkan hati kita akan terima firman Tuhan. Kita juga akan menerima perjamuan kudus yang melambangkan pengorbanan Yesus yang luar biasa di dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita siapkan hidup kita, terus yang terbaik kepada Bapa kita di surga. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianmu tak bisa membalas kesetiaanku, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Katakan tak bisa membalas segala kesetiaan kami Tuhan. Bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia kami Yesus dan berharap. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita sembah Tuhan lebih lagi. Katakan sungguh mulia.
sembah Dia, naikkan syukurmu, katakan sungguh besar pengorbananmu Yesus, sungguh indah Kau Tuhan, betapa kami bersyukur, terima kasih. Terus ungkapkan hatimu kepada Bapamu di surga pagi hari ini. Angkat suaramu, naikkan syukurmu, sembah Dia, sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu yang luar biasa, buat karya-Mu yang dahsyat. Glory, glory, haleluya. Yesus, kami berseru kepadamu, katakan sungguh besar pengorbananmu bagiku. Di ungkapan hati kami Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Terima kasih Yesus, sungguh besar. Kau indah Tuhan. Sungguh indah, amin, yang Kau pikirkan tentangku. Selami Yesus, kami bagi. Sekali lagi mari sambil mengangkat tanganmu, naikkan syukurmu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Amin. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh terlalu indah yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami Bapa. Sungguh terlalu besar warisan yang Engkau sudah tinggalkan kepada setiap kami. Warisan yang terbaik, anak-Mu yang tunggal Kau berikan buat setiap kami. Supaya kami tidak binasa, tapi kami bisa beroleh hidup yang kekal Tuhan. Terima kasih buat warisan yang tidak ternilai ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa. Dan pada pagi hari ini kami sebentar akan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami juga bisa meninggalkan warisan kepada keturunan kami Tuhan. Kami mau menyediakan tanah yang terbaik dari hati kami untuk kami menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang sangat-sangat terbatas ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang mengambil alih hati, pikiran, mulut, lidah, bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami yang hadir, termasuk kepada hamba-Mu sendiri. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan mentransfer setiap kebenaran firman-Mu, menyederhanakan setiap kata demi kata. Biarlah kami bisa cerna dengan baik. Dan ini menjadi makanan buat
rohani kami untuk menjadikan kami terus bertumbuh, kuat, sehat, dan kami menghasilkan buah-buah bagi kerajaan-Mu. Segala pekerjaan setan iblis yang berusaha mencuri benih firman Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap terima firman Tuhan dengan antusias. Yang siap terima firman Tuhan dengan antusias sama-sama katakan amin. Baik, shalom. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Nggak berasa kita udah masuk di bulan Juni ya. Udah setengah tahun kita lalui di tahun 2023 ini ya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya bisa dipercaya untuk menyampaikan sharing firman Tuhan pada ibadah yang kedua ini juga. Tadi udah ibadah pertama dan tema di bulan Juni ini gereja lokal kita adalah tentang keluarga. Karena temanya tentang keluarga, maka di minggu pertama ini saya diberikan tema yaitu warisan iman yang diambil dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-15. Bapak Ibu saudara sekalian pasti tahu yang namanya ikan salmon ya. Udah pernah makan? Udah pernah ternak? Ya. Suka makan? Kalau suka makan boleh kirim ke rumah saya ya. Kalau nggak tahu nanti bisa tanya sekretariat gereja gitu ya. Bisa digojekin ya atau bisa dikirim sendiri atau saya ambil juga nggak apa-apa ya. Karena ikan salmon itu enak sekali ya dan sangat-sangat sehat. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa ikan salmon itu ternyata memiliki siklus kehidupan yang unik. Jadi ikan salmon itu mereka bertelur di air tawar ya, di sungai bahkan di sungai tempat yang tinggi ya. Dan saat mereka mulai beranjak dewasa, mereka akan berenang sampai kepada lautan. Dan nanti mereka saat mereka akan berkembang biak, mereka akan kembali ke daerah asal mereka. Mereka akan mudik pulang kampung dan mereka akan bertelur di lokasi di mana mereka dilahirkan. Dan saat si induk ini melahirkan atau bertelur, maka induk ini akan memberikan nyawanya. Induk ini akan mati, segera mati. Induk ikan salmon ini saat dia menetas telurnya, induk ini akan mati. Dan lewat kematiannya, dia memberikan warisan yang terbaik buat anak-anaknya, yaitu hidupnya sendiri. Karena apa? Saat telur salmon ini menetas, keluar bayi-bayi ikan salmon, ini akan butuh makanan. Dan mereka akan makan dari jasad ibunya yang sudah memberikan dirinya untuk jadi makanan buat anak-anaknya. Jadi ibu ini tahu betul untuk dia bisa menghasilkan keturunan demi keturunan, dia harus berkorban. Dan ini menjadi siklus kehidupan ikan salmon. Jadi generasi berikutnya akan melakukan hal yang sama untuk anak-anaknya. Sampai seterusnya, sampai ada di meja makan kita. Hal yang menarik dari ikan salmon adalah kita bisa belajar. Kalau seekor ikan bisa tahu memberikan warisan yang terbaik buat anak-anaknya. Kenapa kita manusia nggak bisa Bapak Ibu? Harusnya kita diberikan akal, budi, kita diberikan hikmat yang melebihi yang dipunyai oleh ikan salmon ini Bapak Ibu. Pertanyaannya hari-hari ini, sudahkah kita orang tua, kita mempersiapkan warisan yang terbaik buat anak-anak kita? Hari-hari ini kita mungkin orang-orang bisnis ya, orang-orang dunia, bahkan kita sendiri, saya pun sama. Kita menyediakan warisan buat anak-anak kita lewat apa? Kita beli asuransi Bapak Ibu. Kita cicil setiap bulan, kita cicil setiap tahun. Supaya apa? Supaya saat kita meninggalkan dunia ini, mungkin anak-anak kita masih kecil, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Istri kita tidak tahu harus berbuat apa-apa. Mereka dapat uang dari asuransi dan mereka bisa hidup. Itu warisan. Warisan kekayaan untuk bisa menjamin kehidupan keturunan kita kelak. Bagi yang punya uang lebih, penghasilan lebih, mereka bisa beli asuransi untuk warisan buat putra-putrinya. Tapi ada satu warisan yang kita tidak bisa beli dengan uang. Yaitu warisan iman Bapak Ibu. Kalau warisan asuransi kita bisa cari uang. Ya kerja gitu ya. Pagi jadi siang, siang jadi malam. Nggak bisa ya.
Pagi ya tetap pagi gitu ya. Siang ya tetap siang. Pokoknya kerja habis-habisan buat asuransi, beli asuransi. Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Beli terus karena dia percaya bahwa apa? Dia menyediakan yang terbaik buat anak, buat istri, buat keluarganya. Tapi pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang satu warisan yang tadi saya katakan tidak bisa kita beli dengan uang, yaitu warisan iman. 2 Timotius 1 ayat yang ke-15. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Di terjemahan NLT dipakai kata imanmu itu pakai kata your genuine faith. Artinya iman yang asli ya, iman yang mula-mula. Iman di sini kalau saya lihat dari bahasa asli ya di Alkitab itu iman dalam arti kata percaya kita, sikap percaya kita kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Sebagai satu-satunya Tuhan yang menebus kita dari dosa-dosa kita dan menyediakan tempat buat kita di dalam kekekalan. Iman inilah yang dipakai di dalam ayat ini. Iman kita kepada Kristus. Jadi Timotius mendapatkannya lewat neneknya Lois dan ibunya Eunike. Kenapa tidak ditulis dari ayahnya? Karena ayah Timotius adalah seorang Yunani, bukan orang Yahudi Bapak Ibu. Jadi Timotius kecil dibesarkan bukan dengan adat istiadat dari Yahudi, tapi lewat papanya. Hanya di sela-sela itu, nenek dan mamanya inilah yang menurunkan iman Kristus kepada Timotius. Sehingga Timotius sudah mulai beranjak dewasa. Akhirnya Paulus menangkap Timotius sebagai anak rohaninya. Dan kemudian membimbing dia dijadikan seorang dalam tanda kutip jemaat di kota Efesus Bapak Ibu. Waktu dia menjadi gembala usianya masih belasan tahun Bapak Ibu. Kalau nggak salah masih sekitar 17 tahun Timotius menggembalakan jemaat di Efesus yang notabene adalah orang-orang yang lebih tua daripada dia. Ya itu sekelibat tentang Timotius Bapak Ibu. Boleh ke slide berikutnya. Temanya adalah warisan iman. Kita harus tahu dulu warisan itu apa. Warisan kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah sesuatu yang diwariskan. Sedangkan waris itu adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang artinya orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Kalau dalam bahasa Inggris pakai kata legacy. Legacy itu lebih kalau saya lihat ya lebih nendang artinya. Karena di sini ada kata long lasting impact. Jadi dampak yang terus menerus. Warisan itu berdampak terus-menerus terhadap kehidupan orang yang menerima warisan itu. Kalau dia terima harta 1 triliun, maka itu sangat berdampak dalam kehidupannya terus-menerus. Betul Bapak Ibu ya, kalau orang terima duit 1 triliun katakan, tentu itu akan sangat berdampak buat kehidupannya secara terus-menerus. Dan biasanya itu bisa berupa tadi ya, events ya, kemudian action itu tindakan ya dalam benda dan lain sebagainya. Itu warisan Bapak Ibu. Coba boleh slide berikutnya lagi. Nah, warisan seseorang yang mau mewariskan haruslah pemilik dari objek yang akan diwariskan. Ya, kita ini harus tahu dulu Bapak Ibu sebelum kita maju ke warisan iman. Jadi kalau misalnya saya mau mewariskan anak saya rumah, tentunya bukan rumah tetangga Bapak Ibu. Betul ya? Apalagi rumah kontrakan saya. Saya kontrak sama orang, kemudian rumah itu saya wariskan kepada anak saya. Nggak mungkin Bapak Ibu. Saya bisa ditangkap polisi, penggelapan. Keluarga kami bisa ditangkap polisi. Karena apa? Karena itu bukan haknya. Seseorang yang mewariskan sesuatu, dia harus pemilik sah daripada objek tersebut.
Misalnya saat saya meninggal dunia satu hari kelak, saya cuma punya harta satu sepeda motor. Lah itu yang saya wariskan kepada anak saya. Gak mungkin saya wariskan hal objek yang saya tidak punya Bapak Ibu. Nah, nangkap di sini ya. Jadi dalam hal ini, kalau kita mau mewariskan iman kepada anak-anak kita, pertanyaannya, sudahkah kita punya iman? Nah, boleh ke slide berikutnya. Ya, next slide. Pertanyaannya tadi, apa yang kita mau wariskan kepada anak-anak kita sedangkan kita nggak punya iman Bapak Ibu? Tadi saya katakan kalau saya punya rumah sendiri atas nama saya bisa wariskan ke anak-anak saya. Saya nggak mungkin bisa tulis warisan, saya akan mewariskan rumah di Citra Garden 2 Blok K6 nomor 1. Oh ini nggak bisa. Di demo sama jemaat di tempat ini Bapak Ibu karena itu milik gereja. Ya, nggak mungkin saya tulis warisan rumahnya Kodani buat anak saya. Ya, itu namanya saya merampok. Nah, demikian juga dengan iman. Pagi hari ini kita mau belajar warisan iman apa yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita. Ada warisan lewat firman Tuhan. Warisan iman berupa firman Tuhan. Ini adalah dasar Bapak Ibu. Ini basic sekali. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Warisan iman yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita, yaitu melalui firman Tuhan. Karena apa? Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Pertanyaannya, seberapa jauh kita baca firman? Berapa banyak kita khatam baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Kejadian pasal pertama sampai Wahyu pasal yang terakhir. Bukan hari ini baca Kejadian pertama, besok baca Wahyu terakhir. Sudah selesai gitu ya. Enggak Bapak Ibu. Coba berapa banyak kita, nggak usah angkat tangan, yang sudah pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu tamat. Kalau kita belum pernah melakukannya, apa yang mau kita kasih ke anak-anak kita Bapak Ibu? Warisan iman apa yang kita bisa kasih? Wah, saya udah kasih yang terbaik, asuransi saya buat anak saya adalah sebanyak sekian M misalnya. Bagus Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan berkata, dalam Matius 16 ayat 26. Apa gunanya orang memiliki seisi dunia kalau dia binasa Bapak Ibu. Kalau dia kehilangan nyawanya. Enggak ada gunanya Bapak Ibu. Kita tinggalin warisan yang banyak kepada anak kita. Betul, itu bagus buat mereka. Tapi lebih baik lagi kalau mereka juga dibekali dengan iman. Yaitu lewat apa? Lewat firman Tuhan. Saya dulu sebelum di sini di Surabaya kami buka konter HP ya. Saya buka konter HP, itu ada salah satu langganan, dia masih anak muda, masih kuliah Bapak Ibu. Ya, kalau datang, wah mobilnya keren banget, Mercy keluaran terbaru, itu tahun 90-an ya. Dan saya kenal anak muda ini karena rumahnya dekat dengan konter HP kami. Tapi dia kalau ke tempat kami kadang jalan, kadang bawa mobil, keren. Beli HP 5 hari dijual Bapak Ibu, bosen. HP baru 5 hari dijual, kami terima tukar tambah. Ya, nanti ada HP baru beli lagi. Duit kayak nggak ada seri gitu ya. Ya duit palsu berarti. Nah, kalau orang bilang kan duit nggak ada seri. Orang bilang, orang yang daerah situ kenal dengan keluarga ini katakan, ini mah orang tuanya 7 turunan juga nggak bakal habis hartanya. Ini anak tunggal Bapak Ibu, laki-laki. Singkat cerita, papanya meninggal Bapak Ibu. Mamanya nggak tahu handle bisnis, dia boro-boro handle bisnis, kerjanya cuma habisin duit Bapak Ibu. Nggak pakai lama, bangkrut Bapak Ibu. Habis semua hartanya. Rumah di lokasi yang mahal di Surabaya itu pun terjual. Pabrik habis semuanya. Karena nggak bisa kelola. Orang katakan 7 turunan nggak bisa habis hartanya. Tetapi itu nggak sampai 1 turunan. Sudah habis hartanya semua Bapak Ibu. Tapi kalau anak kita punya iman, mereka pegang firman Tuhan.
mereka akan hidup Bapak Ibu. Amin. Lewat firman Tuhan. Boleh ke slide berikutnya. Ya. Nah, firman Tuhan itu diperkenalkan kepada anak-anak kita Bapak Ibu. Tak kenal maka kenalan, kata peribahasa, ya, itu kata saya, ya. Jadi firman Tuhan itu diperkenalkan, 2 Timotius 3:15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi Timotius kecil diperkenalkan dengan firman Tuhan oleh ibu dan neneknya Bapak Ibu. Pertanyaannya selama ini, seberapa banyak kita memperkenalkan iman kepada anak-anak kita Bapak Ibu? Apakah kita lebih suka mendongengkan mereka dengan cerita-cerita Shinchan, cerita-cerita Little Mermaid, ya, cerita-cerita Frozen kepada anak-anak kita? Atau cerita tentang Daud dan Goliat, Yesus berjalan di atas air, Yesus memberi makan 5.000 orang, tentang Sakyus Bapak Ibu. Saya tidak katakan cerita-cerita itu tidak boleh kita sampaikan kepada anak-anak kita. Boleh. Bahkan saya juga kami juga ajak anak-anak kami nonton film-film tersebut. Frozen mereka juga nonton Bapak Ibu. Tetapi ada satu hal yang harus kita ajarkan kepada anak-anak. Perkenalkan firman kepada anak-anak kita Bapak Ibu. Mungkin kita nggak tahu caranya. Oma-oma, opa-opa di tempat ini mungkin merasa bagaimana caranya saya bisa memperkenalkan firman kepada cucu-cucu kami. Saya ingat dulu saat saya masih kecil ya. Saya masih kecil, saya punya om. Om saya tuh rambutnya seperti saya gini, banyak rambut putih. Kalau saya bilang ini silver, bukan putih Bapak Ibu ya. Saya selalu berdebat sama istri saya ya. Ini silver bukan putih. Dia bilang putih Bapak Ibu ya. Nah, om saya ini, saya tahu setelah saya dewasa baru saya tahu tujuan dia. Nah, jadi dia biasanya manggil saya. Ayo sini gitu ya. Cabutin rambut putihnya om. Satu rambut putih saya kasih 10 rupiah. Oh zaman dulu 10 rupiah gede Bapak Ibu bisa beli kerupuk ya. Nah satu rambut putih harganya 10 rupiah. Saya cabut 10, saya dapat berapa? 100 rupiah. Jumlah yang gede zaman dulu. Nah setelah saya dewasa saya baru tahu. Ternyata om saya melakukan itu supaya dia bisa dekat dengan saya. Ya karena saya waktu kecil umur 10 saya sudah ditinggal oleh mama saya Bapak Ibu. Nah jadi untuk lebih dekat dia mancing lewat itu. Nah Pak, oma opa di tempat ini jangan menganggap kita sudah tua, kita udah gak bisa lakuin apa-apa. Kita bisa kenalkan firman kepada cucu-cucu kita. Caranya apa? Ayo cucu ya, apalagi cucunya udah bisa baca. Tolong dong, tolongin oma ya, tolongin opa. Bacain kitab Yohanes 1 sampai Yohanes 5. Nanti oma isiin OVO-nya. Ya. Oma isiin GoPay. Ya. Atau oma beliin coklat. Mau gak cucunya? Mau ya. Orang mata duitan. Enggak ya. Anak saya juga kalau digituin juga mau ya. Ini untuk hal yang baik Bapak Ibu untuk memulai. Oma kasih. Ya. Oma isiin OVO-nya. Ya, oma isiin pulsa, oma ajak ke mall jalan-jalan dan lain sebagainya. Hari ini, besok dan seterusnya. Lama-lama anaknya suka gak firman? Suka. Nah, oma opa bisa belajar dari hal ini. Perkenalkan firman, jangan menganggap kita udah tua, waduh gua udah gak bisa apa-apa jadi beban buat keluarga. Enggak, kita masih bisa berfungsi. Untuk jadi berkat, paling tidak buat keluarga kita. Yang berikutnya. Ya, firman itu diajarkan terus menerus Bapak Ibu. Ya, di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya firman itu jadi gaya hidup dalam kehidupan kita. Diajarkan terus menerus.
Jadi ada jamnya Oma panggil cucunya. Ayo ini udah jamnya, bacain Oma. Kemarin sampai pasal berapa ya? Oh Oma kemarin sampai Yohanes 10. Oke hari ini kita baca Yohanes 11 sampai ke 15. Siapin OVO-nya nanti Oma transfer. Seneng gak cucunya? Seneng, tapi lama-lama omanya kantongnya kering. Itu permulaan. Lama-lama mereka, saya percaya lama-lama mereka melakukannya. Anak-anak kita melakukannya bukan karena uang. Betul ya? Bukan karena uang lagi. Mungkin mereka pertama kali melakukannya karena uang. Tapi berikutnya mereka sudah mulai bonding sama oma, sama opa. Kemarin ceritanya Sakius ya oma ya. Nah sambil kita ngobrol dengan cucu kita. Dengan keponakan kita, dengan anak kita. Diajarkan berulang-ulang. Pada waktu makan kita mulai berinteraksi dengan mereka. Seru ya tadi ya. Wah di meja makan sekeluarga. Seru ya tadi kamu baca apa, bacain oma apa. Kita bisa diskusi. Diajarkan secara berulang-ulang. Waktu anak kami kecil, saya antarkan ke sekolah. Di mobil kami ngobrol Bapak Ibu, ya ngobrol tentang segala hal, tentang firman Tuhan, tentang ya macam-macam kami obrolin. Itulah kesempatan yang terbaik untuk ngobrol dengan anak-anak. Dengan anak-anak apa yang kita obrolin Bapak Ibu? Gimana hari ini? PR udah selesai. Besok ulangan apa? Ya, dapat nilai berapa? Tiap hari yang kita obrolin itu. Tiap hari yang kita tanyakan adalah hasil, dan hasil. Saat anak kita mendapatkan hasil yang tidak sesuai ekspektasi kita. Kita mulai kecewa dan katakan anak kita, maaf, goblok, papi sekolahin, mahal-mahal. Ayo, coba obrolin firman dengan anak-anak kita. Diajarkan berulang-ulang. Mungkin kendalanya adalah kita yang malas baca firman Bapak Ibu. Saat kita melakukan ini, sebenarnya kita sedang melatih diri kita untuk kita mencintai firman Bapak Ibu. Betul ya? Tadi saat cucunya membacakan firman kepada opa-omanya dengar firman, cucunya juga dengar firman. Jadi dua-duanya. Saat kita mengajarkan firman kepada anak-anak kita, sebenarnya kita sendiri juga sedang belajar firman Bapak Ibu. Jadi hari ini, ayo mulai perkenalkan firman kepada anak-anak kita. Dan mulai ajarkan mereka berulang-ulang, continue. Sehingga menjadi gaya hidup. Kami dulu anak-anak masih kecil. Kami punya kamar, sengaja kami desain kamar kami berdua ini ya. Besar kamarnya. Kemudian ada kamar anak-anak, mereka tidur berdua satu kamar. Setelah makan malam, mereka biasanya ada di kamar kami. Mereka ngobrol, mereka main, nonton TV ya. Mau tiduran di bawah, mau gambar, mau apa. Ya guling-guling di ranjang, ya udahlah. Pokoknya di kamar. Nanti mereka mau tidur. Mereka mulai ngomong nih sama saya, sama maminya. Bacain dong. Nah, di sana kita mulai baca. Tentang Daud melawan Goliat, ya, tentang Sakius. Bacain ke mereka. Siapa bilang anak-anak gak suka firman? Mereka suka loh. Buktinya apa? Nanti setelah sekian lama kita bacakan, berapa lama lagi mereka akan minta. Mami request dong, ceritain lagi tentang Daud lawan Goliat. Papi request dong, ceritain lagi tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Karena ada yang saya mau tanyakan. Mereka itu suka kalau kita mau mengajarkannya dengan sungguh Bapak Ibu. Ayo perhatikan. Perhatikan awas tuh, besok gak ada duit saku. Ya takut anaknya Bapak Ibu. Ajarkan dengan lembut kepada anak-anak kita. Akhirnya mereka akan mencintai firman Bapak Ibu. Ya. Jadi komitmen untuk kita mau memberikan warisan iman berupa firman Tuhan kepada anak-anak kita.
Kemudian yang berikutnya lagi, warisan iman apa yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita? Yang kedua adalah teladan atau pengalaman iman kita. Kejadian 22 ayat 9. Sampailah mereka ini adalah Abraham dan Ishak, ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah. Di situ disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Saya nggak mencerita tentang bagaimana Abraham mempersembahkan Ishak, enggak. Tapi yang saya mau ceritakan di sini adalah Abraham mendirikan mezbah pada saat itu. Mezbah adalah satu ungkapan syukur di hadapan Allah. Mezbah adalah satu hal yang didirikan untuk mengingat akan Allahnya. Dan itu dilakukan oleh Abraham tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia membawa anaknya Ishak yang tidak tahu bahwa sebenarnya dia yang akan dipersembahkan. Tapi dia melihat pada saat itu bagaimana sikap Abraham terhadap ayahnya. Bagaimana Abraham mendirikan mezbah di situ untuk menghormati ayahnya. Dan terjadilah di dalam Kejadian 26 ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ishak kecil yang melihat papanya mendirikan mezbah. Saat dia dewasa, dia ada di satu tempat yang ingin menjadikan tempat itu sebagai tempat kediamannya. Ishak datang dulu kepada Allahnya dan mendirikan mezbah, mempersembahkan korban kepada Allahnya, tepat seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Sehingga kita mengenal istilah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan ini bisa terjadi karena apa? Karena seorang ayah yang memberikan teladan, pengalaman spiritual terhadap anak-anaknya. Hari-hari ini teladan apa? Pengalaman spiritual apa yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sedangkan kita sendiri belum pernah mengalami Tuhan. Kita belum pernah mengalami jamahan Tuhan. Kita belum pernah mengalami pertumbuhan rohani. Kita belum pernah mengalami terobosan-terobosan rohani dalam kehidupan kita. Apa yang kita mau berikan kepada anak cucu kita, Bapak Ibu? Kalau anak cucu kita bertanya kepada kita, Papa pernah ditolong Tuhan. Kemarin tetangga kita ceritanya orang lain, Bapak Ibu. Anak kita bertanya tentang kita. Selain bacakan ayat-ayat dalam Alkitab, kami juga sering cerita kepada anak-anak kami. Bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Bagaimana dulu kehidupan lama saya yang rusak. Bagaimana dulu saya jatuh dalam dosa. Bagaimana saya dulu bisa dijamah oleh Tuhan. Bagaimana saya dulu bisa ditangkap oleh Tuhan. Bagaimana saya bisa bertobat. Bagaimana dulu bisnis kami yang bangkrut. Kami sudah tidak punya apa-apa, tidak punya harapan. Dan di sana Tuhan membuka jalan buat kami. Itu yang kami ceritakan kepada anak-anak kami. Bagaimana keajaiban mereka bisa lahir di dunia ini. Itu yang kami ceritakan. Sehingga saat kami selesai bercerita, enggak lama mereka akan datang kepada kami dan ngomong, Papi, Mami, tolong cerita tentang itu. Tolong cerita bagaimana Papi dulu bisa stop dari perjudian. Tolong cerita bagaimana Papi bisa ini, bisa itu dan lain sebagainya. Mereka senang mendengar cerita pengalaman-pengalaman. Bukan karangan-karangan Bapak Ibu. Bukan cerita orang lain, tapi cerita orang tuanya sendiri Bapak Ibu. Satu hari anak kami yang besar, dia waktu di Kanada, waktu dia kuliah, Bapak Ibu, kami tidak punya banyak harta. Kami tidak punya banyak uang untuk menyekolahkan. Jadi kami buat kesepakatan, oke C, kamu kuliah. Papi Mami bayar uang kuliah kamu. Bayar tempat tinggal kamu. Tetapi kalau kamu mau jajan dan sebagainya, sorry Papi Mami duitnya terbatas. Jadi kamu harus kerja. Kalau kamu mau jajan, kalau kamu mau nabung dan sebagainya, itu dari usaha kerja kamu. Oke, berapa bulan ke depan kamu cari kerja, kamu belum dapat kerja, kami akan support. Setelah itu, kamu harus survive sendiri. Itu yang kami ajarkan kepada anak-anak kami. Tapi kami bekali dengan pengalaman kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Itu yang kami bekali ke anak-anak kami. Itu warisan kami, legacy kami kepada anak-anak kami. Sehingga satu titik ada
dia sedang ada dalam pergumulan dalam hidupnya. Waktu kami FaceTime, waktu kami ngobrol, video call dengan anak kami, biasanya seminggu sekali, 2 kali kami ngobrol. Dia ngobrol dengan mata yang berkaca-kaca. Papi, Mami, aku baru mengalami Tuhan. Dia bilang baru mengalami Tuhan. Dia cerita. Dia bilang, aku sebenarnya dalam kondisi yang butuh duit sekian, dia katakan. Tapi aku gak minta sama papi mami. Aku berusaha bergumul, aku minta sama Tuhan. Dari kecil kami ajarkan anak-anak kami, kalau mereka minta sesuatu, minta sepatu katakan, minta beliin tas baru, kebutuhan buat mereka. Kami hanya bilang, doa sama Tuhan, minta sama Tuhan. Biar Tuhan berkati papi mami untuk bisa beliin kamu sepatu, bisa beliin kamu tas. Kami selalu mengajarkan kepada mereka, jangan mengandalkan manusia, andalkan Tuhan. Karena apa? Tuhan itu sumber berkat. Tuhan akan memakai orang-orang sekitarmu untuk menjadi saluran berkat buat kamu. Tapi sumbernya dari Tuhan melalui papi mami. Dia bilang dia berdoa sama Tuhan. Dia bergumul karena dia harus deadline tanggal sekian, dia harus bayar apa. Kami lupa waktu itu jumlah duit sekian yang cukup besar. Menjelang deadline saya lupa 1 hari 2 hari. Dia sudah panik ya, dia berdoa. Tiba-tiba di rekeningnya masuk uang. Ya jumlahnya cukup untuk membayar biaya yang dia perlu. Dia cerita kepada kami sambil berkaca-kaca. Kami selesai video call, saya lihat-lihatan sama istri. Saya kayaknya, hati saya tuh terenyuh gitu ya. Kayak berkaca-kaca sebagai orang tua gitu ya. Ternyata sebenarnya kalau telepon kami aja kami bisa kirim uang untuk dia. Tapi dia bilang apa? Dia mau andalkan Tuhan. Artinya pengalaman yang kami bagikan kepada dia, dia bisa lakukan di sana. Sebagai orang tua hati kami tersentuh. Aduh duit segitu. Maksudnya dia butuh banget. Tapi dia gak minta sama kami Bapak Ibu. Dia berusaha datang kepada Bapa di sorga. Dan Bapa di sorga memakai pemerintah di Kanada untuk kirim uang ke sana. Tiba-tiba dikirimi uang, saya gak tahu keterangannya itu. Pokoknya keterangannya begini. Lu lagi butuh duit, ya penghasilan lu gak banyak. Ya, kira-kira seperti itulah ya keterangannya itu. Jadi dia tiba-tiba dapat kiriman uang dari pemerintah di Kanada. Masuk ke rekeningnya. Pengalaman iman apa yang kita bisa bagikan buat anak-anak kita Bapak Ibu. Hari ini ayo coba mulai share sama anak-anak kita. Teladan apa? Mengajari anak-anak kita berdoa. Tidak perlu pakai yang aneh-aneh Bapak Ibu, pakai ancam-ancam dan sebagainya. Cukup kita dulu yang berdoa Bapak Ibu. Kita lakukan secara rutin berdoa, maka secara praktis anak kita akan melakukan hal yang sama. Kami di rumah, kamar kami tidak pernah kunci kecuali saat tidur malam. Saat tidur malam kami kunci. Tapi di luar itu kami gak pernah kunci Bapak Ibu. Jadi mereka bebas masuk keluar ke kamar kami. Pagi hari mau sekolah mereka masuk. Mereka lihat ada papa yang berdoa. Malam hari mereka masuk kamar mereka lihat ada mama yang berdoa. Ada mama yang sedang baca firman. Dan mereka tutup pintu kembali. Apa yang dilakukan? Mereka akan ikut Bapak Ibu. Kami setiap hari ada mesbah. Kami berdoa bergantian. Nanti di awal-awal saya gantian sama istri yang berdoa. Tapi berikutnya saya akan minta, Dek kamu yang pimpin doa. C kamu yang pimpin doa. Kami bikin variasi. Kadang kami saling mendoakan. Dede doain mami, Cece doain papi, papi doain Cece. Di dalam satu lingkaran itu. Bisa dibuat supaya tidak monoton Bapak Ibu. Tapi harus dimulai dari kita. Karena apa? Anak sekarang sudah pintar Bapak Ibu. Dek doa. Papi mami gak pernah doa.
Terus mau ngomong apa kita Bapak Ibu? Itu akan jadi senjata buat kita. Tapi kalau kita berdoa, maka kita ngomong sama anak kita. Ayo doa deh, papi mami berdoa. Waktu mendisiplin anak-anak kami, supaya mereka tidak, terutama yang kecil, supaya tidak ngomong dengan nada tinggi. Kami harus introspeksi dulu. Ternyata kami juga melakukannya. Akhirnya kami bikin perjanjian. Ya, bikin surat perjanjian di atas materai. Enggak, ya. Jadi bikin perjanjian. Dedek nggak boleh ngomong suaranya tinggi lagi. Kita, papi mami juga belajar untuk tidak ngomong suara tinggi. Ya, ada kalanya tiba-tiba suara tinggi lagi. Tapi lama-lama akhirnya di rumah tidak ada suara tinggi lagi. Tidak ada teriak-teriak lagi di rumah. Aman, sentosa. Dimulai dari siapa? Dimulai dari orang tua Bapak Ibu. Dimulai dari kita. Kalau Pertamina dimulai dari nol. Ya. Kalau kita itu dimulai dari kita semua. Teladan dan pengalaman. Ceritakan. Anak itu bukan diceritakan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Tapi kita ceritakan juga hal-hal buruk yang pernah kita alami. Yang pernah kita lakukan. Tapi kita juga ceritakan titik pertobatan kita. Bagaimana kita bisa bertobat. Kenapa kita bertobat. Bagaimana kita bisa bertobat. Itu kita ceritakan kepada mereka. Kita ceritakan bahwa buruknya apa yang kita lakukan di masa yang lalu. Supaya mereka tidak mengambil jalan yang sama yang kita pernah lakukan. Saya bahkan ekstrim Bapak Ibu. Kamu mau belajar minum? Saya bilang. Papimu dulu peminum. Kamu mau minum apa? Saya bilang. Mau minum jenis bir ini. Gak apa-apa. Saya bilang. Kita beli, kita minum di rumah. Kamu mabok di rumah. Papi gotong kamu naik ke atas, kamu tidur. Tapi kamu kalau mabok di luar, itu kamu tidak ada yang kendalikan. Kalau kamu mau minum, saya bilang mau coba-coba minum. Minum di rumah. Jangan minum di luar. Minum sama papi, gak apa-apa. Sampai mabuk pun gak apa-apa, saya bilang. Maaf, ini ekstrim buat saya, ya. Tapi anak saya tidak melakukan hal seperti itu. Jadi, kami itu mengajarkan kepahitan hidup yang pernah kami alami. Kenakalan-kenakalan masa lalu itu kami ajarkan kami beritahukan kepada anak-anak. Supaya mereka mengambil hikmahnya. Supaya mereka tidak melakukannya lagi, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir ini yang paling disuka Bapak Ibu ya. Komitmen. Yosua 24 ayat 15 ini adalah pidato Yosua saat mereka memasuki tanah Kanaan di depan bangsanya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Komitmen ini diucapkan Yosua di hadapan bangsa Israel. Dan juga di hadapan istri dan anak-anaknya. Kami selalu menanamkan komitmen kepada anak-anak kami. Komitmen untuk setia mengiring Tuhan. Komitmen untuk tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apapun problem yang engkau hadapi, jangan pernah engkau lari dari Tuhan. Jangan pernah sangkal Tuhan. Komitmen ini yang terus kami berikan kepada anak-anak kami. Sampai hari ini kami terus ingatkan mereka. Untuk mereka tetap mengiring Tuhan. Anak kami yang kecil itu kuliah. Dia juga ambil jurusan biologi dan sains. Dia di biologi, kebetulan dia kuliahnya itu di universitinya itu Kristen ya. Banyak anak-anak misionari juga kuliah di sana. Dia ngomong pelajaran agamanya itu seperti sekolah Alkitab Bapak Ibu. Dalam sekali dan dia suka. Dan di mata pelajaran tertentu biasanya ada biologi misalnya. Nanti Alkitab seperti ini, biologi seperti ini. Jadi Alkitab akan mendukung biologi dan fakta-fakta biologi dan sebaliknya.
Maminya berkata kepada anak yang cowok, Dek, ingat, satu hari kalau kamu ketemu kasus yang kontradiktif antara pelajaran kamu biologi sama firman Tuhan, kamu tetap harus pegang firman Tuhan. Kamu harus tetap berpegang kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan lebih tinggi dari apapun. Jadi itu yang kami terus ingatkan kepada anak-anak kami. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena biasanya orang yang terlalu pintar mengandalkan nalarnya, pikirannya. Maka dia akan melihat firman Tuhan adalah satu dongeng Bapak Ibu. Tapi ini yang kami terus tekankan. Pegang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Komitmen itu penting untuk keberlangsungan kehidupan rohani, keturunan-keturunan kita. Tanpa komitmen dari ikan salmon, nggak ada tercipta salmon-salmon yang baru. Bisa saja induk salmon tidak mau beranak cucu karena mereka harus mati. Tapi saya percaya ikan salmon akan punah. Tapi karena ada induk yang berkomitmen, dia pun mau mati, rela mati buat anaknya. Maka sampai hari ini ikan salmon masih ada. Tanpa komitmen kita kepada Tuhan, kita ajarkan juga kepada anak-anak kita. Maka jangan heran kalau di satu hari di garis keturunan kita ada anak-anak, cucu, generasi demi generasi yang tidak percaya Tuhan, yang menyangkal Tuhan. Tapi hari ini tanamkan terus komitmen, iman mereka kepada Tuhan. Karena itu sangat penting Bapak Ibu. Apalagi di zaman seperti ini. Kita lihat bagaimana hal-hal yang sangat-sangat bertentangan dengan Alkitab itu mulai dilegalkan. Bagaimana hal-hal yang sangat bertentangan di Alkitab sekarang menjadi hal yang biasa. Bagaimana anak-anak kita diajarkan untuk mereka lebih menganut kepada humanisme daripada kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Dikit-dikit jangan salah loh, anak yang sekolah di luar dikit-dikit pakainya humanisme. Racist, sedikit-sedikit yang dipakai racist. Kami punya teman, dulu juga di gereja sini, yang pindah ke satu negara. Dia bilang didik anaknya juga susah, karena mereka didik di rumah seperti ini, di sekolah beda. Sehingga saat di rumah, orang tuanya didik dengan kebenaran firman Tuhan. Dia akan bilang, Mami, that is racist. Itu rasis, Mami. Mami, itu bertentangan dengan humanisme. Itu bertentangan dengan kemanusiaan, ya, dengan hak asasi manusia. Saya mau bertanya, humanisme dengan firman Tuhan, mana yang lebih tinggi Bapak Ibu? Kalau kita harus memilih, maka kita akan memilih firman Tuhan. Tapi hari-hari ini, anak-anak kita diajarkan bahwa humanisme itu di atas segala-galanya. Di atas kebenaran firman Tuhan. Usia 17 anak kami yang pertama yang cewek. Saya ajarkan tentang satu komitmen untuk menjaga kekudusan dalam hidupnya. Usia 17, saya bilang sama dia, kamu boleh pilih Cie, kamu mau kesini, kesini, kesini. Selama 3 atau 4 hari sama papi berdua aja. Sama papi doang? Iya. Akhirnya kami pergi ke satu tempat di Pulau Lombok gitu ya. Ya berdua aja. Di hotel diliatin sama orang gitu ya. Ini om-om bawa ABG gitu. Malu juga ya Bapak Ibu ya. Tapi ya cuek aja, saya rangkul aja orang anak saya sendiri ya. Bodoh amat kata orang gitu. Saya mulai berdua saja. Kami ngobrol hati ke hati tentang mulai saya ajarkan tentang pasangan hidup ya, tentang pilihan-pilihan dia tentang pasangan hidup, masa depannya, dan yang kami tekankan adalah tentang kekudusan. Hingga satu titik, saya ingat waktu itu di Lombok, di dekat sirkuit Mandalika itu ada satu tempat yang namanya Bukit Merese. Itu kalau bahasa lokal namanya Bukit Cinta Bapak Ibu. Ya, kami udah siapkan cincin, saya kasih ke anak saya. Surprise gitu ya. Ini kamu tahu nggak Cie, ini namanya Bukit Cinta, saya bilang. Di Bukit Cinta ini kamu akan ingat cintanya papi buat kamu, saya bilang. Ini cincin dari papi mami buat kamu, cincin kepercayaan kamu jaga sampai kamu nanti punya pasangan yang sah
Di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat kamu diberkati. Nah, kamu akan ingat, kamu jaga cincin ini, kamu jaga kekudusan hidup kamu. Saya peluk dia, nangis bombay Bapak Ibu. Ya, saya juga nangis Bapak Ibu. Pada saat itu saya juga terharu Bapak Ibu. Saya ajarkan dia tentang satu komitmen. Bahwa komitmen itu mahal harganya. Dan dia harus bisa menjaga komitmen itu. Papi mami percaya, kamu bisa jaga komitmennya. Kamu lihat cincin ini, maka kamu ingat bahwa kamu harus komitmen. Dia peluk saya, kami peluk-pelukan, saya doakan dia Bapak Ibu. Pas lagi tempatnya namanya Bukit Cinta Bapak Ibu. Ya. Jadi itu yang kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita. Kalau saya nggak punya keturunan bagaimana? Saya nggak menikah bagaimana? Atau kami tidak memiliki keturunan bagaimana? Paulus memiliki Timotius Bapak Ibu. Kita bisa punya anak rohani. Sekalipun kita tidak punya anak biologis. Kendalanya apakah kita mau atau kita tidak mau. Kami punya banyak anak-anak rohani di tempat ini. Kemarin baru ngobrol sama Mira ya, sama Jo ya. Dulu kami menggembalakan mereka, sekarang punya anak, anaknya mau masuk remaja. Marco juga ya, ada Marco di sini sama Yani ya. Mereka cerita, waduh dulu kami ya kok ya, sekarang anak kami. Sekarang anak mereka di youth. Dulu mereka di youth, sekarang anaknya di youth Bapak Ibu. Jadi kami punya banyak. Selain anak-anak biologis, kami juga punya anak-anak rohani. Dan kami bersuka cita Bapak Ibu. Ya, melihat mereka grow up menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Itu yang kami bisa wariskan kepada anak-anak biologis, kepada anak-anak rohani kami, Bapak Ibu. Dan sampai hari ini pun kami tetap ada di dalam pelayanan remaja dan pemuda di tempat ini. Bapak Ibu mau memberikan warisan iman buat anak-anak? Amin Bapak Ibu. Karena kalau bukan kita, maka dunia yang akan memberi warisan kepada anak-anak kita. Dan warisan yang diberikan dunia bisa berbeda dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Mari kita mau datang sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kita mau pejamkan mata kita mau datang kepada Tuhan. Saya teringat berapa puluh tahun yang lalu, saat kami menikah dan kami belum dikaruniai anak. Kami datang ke sebuah KKR di Surabaya. KKR yang dilayani oleh seorang profesor yang bernama Ruyandi Hotasoid. Pada saat itu KKR itu berbicara tentang memberikan yang terbaik bagi Tuhan buat bangsa ini. Yaitu lewat keturunan-keturunan biologis yang kita berikan bagi Tuhan. Dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Saat itu sang pembicara, dia berkata dia sedih melihat kondisi orang-orang percaya yang egois di negeri ini. Dia berkata kalau dalam satu keluarga, katakan dia punya 3 anak. Yang satu anak adalah anak yang paling pintar, anak yang paling sulung, anak sulung. Seorang pria. Dia pintar dalam sekolah, pintar dalam berorganisasi. Kemudian ada anak kedua. Anak yang tidak naik kelas, anak yang malas, anak bandel, anak yang suka pulang malam. Dan kemudian yang ketiga ada anak perempuan, atletis. Menguasai satu bidang olahraga dan jadi juara di sana. Pertanyaannya di antara ketiga anak ini. Anak mana yang kalau Tuhan minta, anak mana yang kau mau berikan bagi Tuhan? Jujur Bapak Ibu Saudara sekalian bisa jawab hari ini, saat ini. Kebanyakan akan menjawab anak yang kedua. Padahal Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Bukankah kita seharusnya memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Tapi yang terbaik kita simpan buat kita sendiri. Kita berikan yang paling tidak baik. Ya mungkin dia bisa dijamah Tuhan. Mungkin dia bisa jadi hamba Tuhan. Tapi dibalik semua alasan itu, kita takut memberikan anak kita yang terbaik bagi Tuhan.
Dan di akhir KKR tersebut ada altar call. Dia menantang, hamba Tuhan tersebut menantang setiap orang yang hadir. Siapa yang mau memberikan anaknya yang terbaik buat kerajaan Tuhan, buat pekerjaan Tuhan. Saat itu kami belum punya anak, kami maju di depan. Saya masih ingat sampai hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian di KKR itu. Kami berkata kepada Tuhan, kalau kami punya anak, pakai Tuhan. Pakai mereka untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami tidak punya bagian apa-apa terhadap anak kami. Sampai kami membesarkan anak kami. Membimbing mereka, mewariskan iman kepada mereka. Karena kami percaya satu hari kelak, apa yang kami sudah ikrarkan di KKR tersebut, Tuhan pakai anak-anak kami. Dan sampai hari ini, kami melihat tangan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan mereka. Anak kami yang kedua, saya tahu dia suka nonton YouTube tentang khotbah-khotbah dari beberapa pendeta. Saat saya masuk kamar, saya lihat dia sedang baca, sedang dengar, sedang nonton khotbah dari pendeta ini. Saat saya perhatikan, ternyata dia sedang nonton lagi khotbah dari pendeta ini. Saya bertanya kepada dia saat dia bimbang mengambil jurusan, harus kuliah di mana. Dek, kamu mau kuliah jadi pendeta, kamu mau sekolah Alkitab, papi dukung. Gak apa-apa. Saya sudah bertanya kepada adik saya hamba Tuhan, dia sedang mengembalakan di satu gereja di Singapura. Dia bilang, oke kok, saya ada kenalan bisa dapat beasiswa di sini. Saya tanyakan kepada dia, kamu mau dek ini dapat beasiswa, kamu bisa kuliah untuk sekolah Alkitab di Singapura. Dia bilang, enggak Pi, panggilanku bukan di sana. Saya bertanya kepada dia Bapak Ibu. Karena saya ingat kepada janji saya kepada Tuhan. Saya tidak mau saya menghalangi dia untuk dia bisa sekolah menjadi hamba Tuhan. Tapi karena dia jawab bukan panggilannya, maka ya udah kamu mau pilih jurusan apa. Tapi saya percaya Tuhan bisa memakai kehidupan anak-anak kami lewat apa yang mereka sedang kerjakan hari-hari ini. Bukan harus menjadi seorang hamba Tuhan atau misionaris. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tantangan yang sama dilontarkan kepada setiap kita, apakah engkau mau merelakan anakmu dipakai Tuhan? Dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Atau engkau menggenggam erat-erat anakmu. Dia pewaris tahta bisnis saya. Dialah yang akan menjadi meneruskan nanti karir saya. Mari kita punya tanggung jawab yang besar Bapak Ibu. Wariskan iman kepada setiap mereka. Lewat firman Tuhan. Lewat pengalaman hidupmu. Lewat komitmen. Kalau Bapak Ibu berkata, itu saya orangnya. Saya mau mewariskan iman saya kepada anak saya. Yang terbaik. Kau boleh datang kepada Tuhan, saya tidak menyuruh menaruh tangan di dada, mengangkat tangan dan sebagainya. Ini komitmenmu pribadi dengan Tuhan. Mari datang. Kalau kau datang suami dan istri, kau boleh genggam tangan istrimu dan katakan, papi, mami, mulai hari ini, ayo. Kita mulai mewariskan iman kepada anak-anak kita. Sehingga saat satu hari kelak kita dipanggil Tuhan. Tugas kita sudah selesai. Anak-anak kita sudah mewarisi iman yang kuat, yang teguh. Haleluya. Bapa di surga, engkau melihat setiap anak-anakmu pagi hari ini. Kau jamah hati setiap mereka. Mereka yang komitmen kepadamu Tuhan. Untuk mewariskan iman kepada anak-anak mereka. Kau yang meneguhkan, menguatkan, membimbing mereka. Keluarga menjadi keluarga yang berhasil, strong family. Karena ada orang tua yang mau mewariskan iman buat anak-anak mereka. Terpujilah nama Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan anak-anak ini dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dipakai untuk memperluas kerajaan surga. Dimanapun mereka ditempatkan satu hari kelak. Dan saat kami menyelesaikan tugas kami pulang ke rumah Bapa.
Engkau berkata, sabarlah engkau hai hambaku yang baik dan setia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saya serahkan kepada banyak Koroy. Bapak Ibu diberkati. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu, siapa di tempat ini yang belum mendapat roti dan anggur perjamuan, angkat tangan biar dilayanin. Ada yang belum dapat, yang belum dapat angkat tangan tinggi-tinggi supaya dapat diberikan oleh pelayan sebelah. Ya, saya undang Bapak Ibu kalau sudah sudah semua? Sudah, kalau sudah saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini. Kami sungguh diberkati lewat kesaksian hidup Kau Kristus Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau pakai terus hidupnya untuk memuliakan nama-Mu. Untuk menjadi salah satu board of leader di GB Citra 2 Tuhan. Dan mempunyai beberapa anak-anak generasi muda yang terus dimuridkan, terus dimentor, dan Tuhan terus dibimbing. Dan biarlah Tuhan generasi-generasi muda ini nanti kemudian menjadi dewasa, besar dan menikah. Dan dia dapat memberikan warisan iman. Seperti Lois dan Eunike memberikan warisan iman kepada Timotius. Sehingga Timotius menjadi orang yang luar biasa bahkan sejak dari kecil. Dia sudah diperkenalkan akan tentang kitab suci. Sehingga ketika dia menjelang menjadi remaja pemuda, dia menjadi salah satu andalan dari Rasul Paulus Tuhan untuk mengembalakan, untuk mengajarkan firman Tuhan. Sehingga Tuhan, warisan iman yang diberikan oleh orang tuanya itu tidak akan pernah sia-sia. Dan bahkan itu lebih bernilai daripada warisan apapun. Pakai Kau Kristus Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu, berkati pekerjaannya, berkati apapun yang dikerjakannya juga Tuhan buat berhasil. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita lebih tinggi di atas kepala. Bukankah roti yang kita angkat lebih tinggi ini adalah melambangkan tubuh Kristus? Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkan tubuhnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dan peringatkan dan perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Kristus sebagai dengan iman kita dalam nama Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Angkatlah cawan di tangan kanan kita di atas kepala kita. Tuhan menebus kita bukan dengan emas dan perak. Tuhan menebus kita bukan dengan barang fana. Tetapi Dia menebus kita dengan darah-Nya yang mahal. Hal ini terbukti ketika Allah menyerahkan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Darah ini adalah darah perjanjian. Untuk menghapus dosamu dan dosaku. Dan
darah ini telah dimeteraikan oleh darah Kristus. Dan setiap kali engkau melakukannya, ingatlah akan ini. Mari kita minum darah Kristus ini dengan iman. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan buat rangkaian ibadah siang hari ini, baik firman Tuhan dan perjamuan kudus telah selesai dilakukan. Dan Bapak Ibu, biarlah Tuhan menyempurnakan ibadah siang hari ini dengan kita mengangkat tangan kita. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Engkau selalu akan diberkati oleh Tuhan dimanapun engkau berada. Apapun yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dan segala macam sakit penyakit juga Tuhan akan sembuhkan. Ketika engkau melangkah dimanapun, engkau akan terus dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya. Berkat Allah selalu melimpah di dalam keluargamu dan keluarga besarmu. Berkat itu datangnya dari Allah Bapa kita di surga, melalui anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan Roh Kudus yang diberkati dan percaya katakan, amin. Haleluya, ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati. Sebelum pulang kita mau menyebut Tuhan. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Yang belakang mana suaranya?